Tahu nggak kalian, siapa orang yang paling berpengaruh di balik majunya Anies Baswedan sebagai calon presiden? Kalau ada yang menjawab Surya Paloh, maka jawaban mereka salah besar. Karena sesungguhnya Yusuf Kalla lah aktor utama yang mendesak Nasdem agar menjadikan Anies sebagai calon presiden. Sebenarnya bagi yang paham politik ini bukan rahasia lagi. Kalau Anies dan Yusuf Kalla punya sejarah kedekatan yang sangat akrab, ibarat adik dan kakak. Pada 2017 misalnya, Yusuf Kalla ikut campur tangan membujuk Gerindra agar mengusung Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur. Dan hasilnya menang, meski lewat cara yang kontroversial. Catatan manis inilah yang kemudian ingin diulang oleh JK. Di saat mata mereka tertuju pada Surya Paloh, sesungguhnya Yusuf Kalla lah yang memegang setir politik kuncinya. Jika dulu strategi Yusuf Kalla memenangkan Anies Baswedan dengan melakukan pembiaran terhadap kampanye SARA, kali ini di kontestan Pilpres 2024 tak ada yang menyangka kalau Yusuf Kalla telah menyiapkan strategi yang sangat berbahaya. Dan berikut ini adalah cara kotor Yusuf Kalla langkai Jokowi demi jadikan Anies presiden ke-8 Indonesia. Akankah strategi Yusuf Kalla berhasil untuk kedua kalinya? Atau mampukah Jokowi menghentikan niat busuk JK? Simak videonya. Sadar atau tidak sadar, JK tidak dipakai lagi sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Hasratnya di dunia politik makin menggebu-gebu. Kenapa demikian? Tentu saja ini tak terlepas dari rasa cemburu dan ambisi yang tinggi. Semua orang tahu kalau Yusuf Kalla merupakan politisi senior dengan pengalaman lengkap di 3 lembaga utama pemerintahan, seperti yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Namun, soal nasib dan keberuntungan, ia kalah dengan Jokowi, yang seyogyanya adalah seorang tukang kayu dan tak punya pendidikan politik yang baik. Pada tahun 2014, mereka dipasangkan sebagai capres dan cawapres. Dari luar keduanya terlihat akur, tetapi di dalam hati Yusuf Kalla tersimpan rasa cemburu karena merasa kedudukannya seharusnya lebih tinggi dibandingkan dengan Jokowi. Itulah mengapa Jokowi dan JK sering terlibat perbedaan pendapat. Misalnya, ketika Jokowi ingin merampingkan kabinet dan mengurangi jumlah menteri, namun ditolak oleh Yusuf Kalla. Atau kasus lainnya ketika Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Ini juga ditentang oleh Yusuf Kalla dengan alasan pembatalan Budi Gunawan hanya boleh diputuskan lewat pra-peradilan. Intinya, banyak sekali kebijakan Jokowi yang ditentang oleh Yusuf Kalla, sehingga ruang bicara yang terlalu bebas diberikan kepadanya, membuat Yusuf Kalla lupa diri dan lupa posisi, bahwa ia hanya seorang bawahan, yaitu seorang RI 2 bukan RI 1. Meski ditentang Yusuf Kalla, tetapi Jokowi tetap melaksanakan keputusannya. Makanya pada tahun 2019, ketika Yusuf Kalla tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden, dia mengambil posisi sayap kiri untuk mendukung politikus yang kontra terhadap pemerintahan Jokowi. Ini juga bagian dari 3 emosi Yusuf Kalla, yaitu dendam, iri hati, dan ambisi.